Ika sama Salome untung nggak dibom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di fasad depan rumah. Apa kabar, Mul? Lagi pindah ke meja makan. Iya, depan jendela sekarang. Lagi ganti konsep. Ujung-ujungnya depan juga. Sehat, Mul? Alhamdulillah, Dim. Lo gimana? Alhamdulillah. Ini kayak pembawa acara berita nih tengah malam. Asal nggak buka-bukaan ini aja. Yang lagi hangat topik apa nih, Mul? Itu coy, gue tadi ngeliat ini apa namanya, headline di salah satu portal berita, si salah satu podcaster ternama Indonesia. Di situ sih tulisannya tanda kutip, minta balikin duit ke Dewa Kipas. Iya, gara-gara ternyata si podcaster ternama itu didanainnya sama Indra Kents. Ah, itu tuh. Event itu didanainnya sama Indra Kents. Oh, berarti close the door dong ya? Ya, lu nyebut merek gue. Ntar tinggal ditit. Oh gitu, baru baca gue tuh. Ntar tinggal ditit gitu ya. Ya gitu. Iya, gue baru tahu tuh ternyata event itu yang si Dewa Kipas sama si GM siapa tuh namanya? Si GM wanita itulah. Catur. Itu ternyata eventnya itu untuk hadiahnya itu disponsorin sama si Indra Kents. Kena ya, yang kena banyak juga, termasuk YouTuber banyak yang kena tuh. Ada yang gamers itu, YouTube gamers disawer sampai 1M juga. Oh, si Andi Arab ya? Iya. Nyebut merek juga jadi. Enggak, kalau itu kan emang ketahuan korban jatuhnya. Iya. Cuman kan kalau si YouTuber ternama itu kan, gue detail beritanya gue cuma ngeliat, terus gue baca sepintas, dia ngomongin itu di podcastnya Darius Sinatria kalau nggak salah. Siapa yang ngomong? Si YouTuber ini? Si YouTuber ternama ini. Jadi dia sambil ketawa sih ngomongnya. Di situ tulisannya si podcaster itu sambil ketawa, balikin duit gue gitu. Maksudnya balikin tuh duitnya gitu. Karena itu bukan duit dia. Bener. Gitu. Bukan duit bener gitu. Si Dewa Kip. Siapa? Sorry tadi gue nggak mudeng, gimana sih? Jadi gini sih. Ya tehnya kopinya udah berubah warna jadi oralit. Ya, ntar aja. Oralit. Jadi Dewa Kipas yang ngebalikin duitnya siapa nih? Si Dewa Kipasnya. Ke? Si Dewa Kipas sama si podcasternya itu harus balikin duit 150 juta ke masing-masing korban. Yang entah, pokoknya disuruh balikin aja, gue nggak tahu. Kan tadi gue bilang gue detail beritanya belum baca. Di situ juga nggak dijelasin detailnya sih. Jadi intinya balikin tuh duitnya ke mungkin ke pengadilan kali atau apa, gue nggak tahu juga. Iya kan, karena kan kasusnya juga masih sejauh ini sih masih di sidang kali ya. Masih ditelusuri juga. Cuman katanya udah jatuh hukuman 20 tahun buat keduanya kayaknya sih, itu yang lagi rame. Ya tapi ngaco sih itu emang. Gue lihat infografiknya sih tadi itu. Apa ternyata tuh? Duitnya nggak kalau sama si siapa namanya satu lagi? Kan ada Denny, kita pakai inisial aja kali ya. Pokoknya Denny Salome. Salo. Sama Ika Fauzi. Ya itu. Gimana? Ini yang iklannya pria kuat mulu ya. Mana nggak tahu tuh gue. Gue baru lahir kemarin sih. Mana sehari-hari lo masih nempel. Gimana? Tadi ya itu jadi kalau si Ika itu dia apa namanya, gue lupa deh persisnya. Cuman kalau yang si Denny Salome ini nih, dia pakai aplikasi apa quotes gitu buat narikin dana. Itu aplikasinya lu sebutin gak ada apanya. Iya, maksudnya apa quotes gitu, gue ada quotesnya gitu, cuman gue lupa namanya. Nah itu ternyata dananya dipakai sama dia, sama timnya. Kata bukan dananya, lossnya apa sih loss? Loss itu rugi. Jadi kan kalau ada gain ada loss kalau nggak salah ya. Ini ntar kalau lo yang tahu main trading kasih tahu aja ya. Yang gua tahu sih, orang kalau sering dengar tuh kalau gain ya selisih harga jual sama harga lo beli, dapatnya gain kalau untung. Nah kalau rugi ya berarti
lo waktu beli sekian jualnya di harga paling bawah, tuh loss tuh. Nah itu yang selisih minusnya itu buat si investor, lossnya itu dipakai katanya sama kedua orang ini, si Ika sama Denny Salome itu om. Jadi iya dikumpul-kumpulin bisa ratus M. Nah itu nyawer tuh dia. Lah kocaknya gini masa apa namanya? Dia bikin konten bagi-bagi ya dari duit begituan. Bagi-bagi ini kan, pakai duit ya itu hasil orang yang kalah itu. Lagi juga konsepnya kocak. Tahu nggak lo konsepnya gimana man itu? Yang gue dengar sih, yang gue baca terus yang lagi rame. Jadi di aplikasi itu lo nebak. Misalkan lo naro modal lo lah di trading itu ya. Di apa afiliator itulah. Afiliator tuh ternyata broker coy. Jadi iya kan pemilik usaha, dia minta apa ya representatif. Nah afiliator ini, nah lo pakai referralnya si afiliator ini nih. Nanti mainnya tebak-tebakan bro. Jadi misalkan lo naro nih 5 menit kemudian menang apa kalah nih, gitu. Goror. Berarti judi banget ya? Iya. Jadi kalau misalkan nih emas nih, misalkan lo taruh, gue pikir nanti semenit lagi naik nih, ternyata kagak. Nah itu kalau kagak, lossnya 100% coy dari modal lo. Anjir. Nyesek dah lo. Tapi kalau menang lo bisa dapat 80%. Kocak kan? Berarti lebih untung loss dong buat dia. Buat afiliator iya. Iya, buat si kurang Ika ajar sama itu. Doni. Makanya bisa bagi-bagi pakai duit gitu. Sampai ada netizen yang bilang di kontennya Doni Salome itu. Oh, bukan Doni Damara. Itu juga belum lahir tuh, gue baru lahir kemarin. Doni Damara lo nggak tahu kan? Iklan Pentin coy dulu. Gue taunya ini almarhum Haji Mas Said yang makan minyak goreng, minum minyak goreng, tau nggak lo? Itu gue belum lahir tuh, masih bayi merah. Masalahnya masih ada hari-harinya. Iya balik lagi tuh ke situ. Jadi dia beli mobil sport cuy si. Oh yang ke ini ya, yang akhirnya apa namanya nyeret nama Rudi Salim ya, tuh nggak lo? Iya itu. Iya pada akhirnya jadi sekarang motor itu. Enggak, yang masalah itu. Jadi kalau kata netizen, lah itu mobil sport itu hasil patungan para korban gitu. Oh iya kan jadi bahasanya gitu. Nih ya gue beliin lo hasil duit gue, duit para korban gitu lah netizen pada. Tapi kan lucu ya, maksudnya gue nggak ngerti sih, cuman kalau pikiran awam gue kan harusnya itu kan duitnya kan kalau misalkan kita taruh kita bisa nanya dong, progres gue sampai sejauh mana gitu ya. Masa korbannya kagak ada yang nanya sih? Logiknya, itu sangat logik sekali kayak gitu betul. Cuma kenapa baru sekarang gitu maksudnya? Setelah sekian ya pasti kan dengan duit segitu banyaknya kayaknya dia foya-foyanya juga udah lama juga berarti kan. Udah itu kan mulai 2 tahun lalu itu udah mulai itu tuh aplikasi itu tuh sama si Ika sama si ini udah main, dia udah mulai ya cuman waktu 2 tahun udah ratusan miliar coy. Kan nggak mungkin ya dalam waktu 2 tahun sekaya-kayanya misalkan lo usaha gitu bisa nggak 2 tahun bisa sampai ratusan miliar untung net. Janggal kan. Gelap sih emang. Iya. Nah itu tadi gue mau ngapa ya lupa gue. Jadi ya itu hasil patungan. Nah ini yang tadi lo bilang apa ada kok bahasanya bego banget sih lo, kok percaya sama begituan gitu kan, udah tahu cara mainnya kayak judi gitu kan. Jadi ada tuh lo tau nggak orang yang kumisan suka pakai kupluk tuh kayak Jamrut. Siapa? Yang banting-banting laptop. Itu kan dibilangnya Paman Gober. Sama dah. Iya bang, dia bilangnya tersipu sama ininya. Apa sih? Tersipu sama hasilnya. Kan dia ngelihat, punya mobil udah lama. Di ininya ya. Kesirep lah bahasa. Kehidupan di sosmednya gitu ya. Yang nggak beda jauh sama MLM coy. Ini maaf ya, bukan mendiskreditkan orang yang MLM ya. Cuman gue pernah nih cerita nih gue nih. Waktu itu sama bokap mertua almarhum itu pernah di ini. Lo ikut deh, nih gue ikut MLM, jadi lo ikut juga deh coba gitu kan. Ya udah kan karena nggak enak lah mertua gitu kan, ya udah kita jalan lah ke sini, ada daerah Bekasi juga. Gua datang emang yang dijual tuh itu prestis, kemapanan hidup, kesejahteraan, kekayaan gitu-gitu om yang dijual. Lah orang malah ada yang merem kayak gitu, malah kan tapi cuman ini gue berpikir kayaknya apa ya,
barang lo aja mahal gitu. Starter pack-nya itu kan MLM ternyata mahal coy. Iya sih. Nggak affordable lah buat orang-orang yang nggak kejangkau lah, buat orang-orang kayak menengah ke bawah nggak kejangkau. Dari mana caranya coba? Ini kan ngandelin bawahnya. Nah itu sama tuh afiliator gitu, ngandelin si bawah-bawah ini nih, korban-korban ini. Lah, jadi itu dia bukan pakai aplikasi saham gitu ya? Iya kalau Dia itu. nangkapnya binomo itu kalau nggak Iya, salah. terus apa lah yang trading itu? Oh, apa yang tadi si Doni Salome itu? Jerdang. Ada geli gue. Ya, siapa namanya sih? Doni Salman Doni ya? Salmanan lo namanya bagus ya. Ada unsur-unsur Arabnya gitu ya. Cih, Doni Salman kan asik. Joget dong deh. Jengiskan itunya gitu. Nah itu berarti kalau kayak gitu kenanya goror ya. Sesuatu hal yang tidak bisa di apa ya, tebak-tebakan buang manggis. Iya, jadi kayak sebenarnya judi. Itu lagu sensei ya coy. Judi teto nen wamin. Gua rasa penciptanya habis nonton sensei ya kali. Kan di era yang sama tuh 80-an. Nah terus balik lagi ke situ, kok ini nih kenapa? Nggak, gini, sorry gue potong. Yang gue penasaran ya. Kita kan kalau awam aja kehilangan duit 1 juta 2 juta ngep ya. Berarti yang investasi sama mereka tuh duitnya juga nggak berseri, Dim. Nah ini karena jatuhnya kok mau gitu. Pemain kayak gitu nih, gue kalau salah dikoreksi aja di komen. Jangan ngomel-ngomel. Iya, jangan ngomel-ngomel. Kita ya gue lah secara pribadi ya, itu kehilangan duit 1 juta 2 juta tuh ngep coy. Iya, nyesek lah, betul. Apalagi temen minjem kan ngakunya balikin besok, ngatanya balikinnya ditagih, galakan dia gitu. Iya, bayar tempo bayar, tempo kagak. Tempo hari niat, tempo hari sekarang kagak. Nah itu kan berarti kan dia udah, gue curiganya jangan-jangan emang yang main kayak gituan juga emang udah ngerti nggak sih lah? Maksud gue udah ngerti kalau udah kalah ya udah kelar gitu. Lo ada pikiran kayak gini nggak? Antar user setiap tampilan candlesticknya itu tuh, grafiknya itu beda. Ada pikiran kayak gitu nggak? Nggak, gue nggak ngerti, nggak tahu juga gue. Nah jadi karena pembokatnya temen gue main coy kayak gituan di aplikasi trading afiliator gitu. Gue nggak tahu deh di aplikasinya apa, cuman waktu aku lagi tinggi waktu waktu tuh lagi boomingnya dia posting tuh, terus dia ngasih tahu, gue tanya kan, lu main ini mas, lu main apa sih dulu istilahnya trader tuh, MLM, saham itulah, saham aplikasi iya. itu. Iya kata dia, saya coba-coba aja naruhnya dikit-dikit kata dia. Nah itu maksud gue, itu kan kalau buat dia kan jelas banget awam ya. Kalau misalkan yang ketipu sama mereka tuh kan pasti dia awam. Maksudnya si anak si teman gue itu. Cuman sekarang main sahamnya gimana dia? Untung udah. Ya untung dia berhenti sih. untung dia berhenti. Iya terus. Nah itu dia maksud gue. Kalau balik lagi itu kan dana kecil aja ngep ya. Iya. Berarti kalau orang yang naruh di yang korbannya, kok dia kehilangan duit segitu baru teriaknya sekarang gitu. Mungkin yang kena yang teriak itu orang-orang awam juga kali, yang emang duit segitu berasa gitu hilangnya. Lu pernah ada pikiran kayak gini nggak? Bisa aja di hari ini sama robot tradingnya itu apa mesinnya dibikin menang. Dibikin menang aja, dibikin gain. Dapat nih jebret. Cuman beberapa periode kemudian diambil tuh. Kalau main capsah iya gue percaya. Ya kan namanya kalau main blackjack, main poker, gue percaya ya. Kayak dikasih angin gitu dulu lah. Iya, kan standarnya judi kan gitu ya. Iya. Dikendaliin sama si bandar. Sama bandar, iya. Lo kalau lo dikalahin mulu nggak betah. Berarti saham, ini saham nih ya. Ini itu bahasa saham kan? Bukan maksud gue ini yang dibahasnya kan investasinya saham ya. Oh kalau saham sih bukan saham. Bukan, ini gue masih ngomongin yang tadi. Iya. Lo kemana sih? Si Indra Kents itu Ika. Si Doi lah. Si Doi itu aplikasi apa sih sebenarnya? Trading. Dia ini afiliator yang pakai referral gitu.
Jadi misalkan ya kayak MLM tadi gue bilang, misalkan Oh, jadi dia bukan saham ya? bukan. Soalnya kan lagi boomingnya tuh saham. Oh sama dari dulu Terus, forex. Ya forex, terus trading. Trading itu bahasanya trading, judi di balut trading bahasanya. Gue dulu main trading nih. Ini jaket. Enggak, gue ini apa? Itu barang kagak ada di Indonesia coy. Susah banget gue nyarinya. Icepack. Aspek buat ini kalau panas tuh Iya, pakai. buat petinju kalau bonyok-bonyok tuh. Ah iya, iya. Iya, itu buat olahragawan. Dari mana? Barangnya dari mana? Dari Cina gue ngambilnya. Terus? Orang salah satu perusahaan apa namanya? Apa yang terapi tulang itu apa sih istilahnya tuh? Ini apa? Keretak abal. Ya, anjir. Apaan ya? Lo gantiin Sule aja lo. Gua nggak tahu terapi tulang apaan. Gue taunya itu mirip-mirip tuh kripto sama Kairo. Yang keretak-keretak itu Kairo nama tekniknya, bukan ya? Bukan. Nah, kalau nggak Kairo ya di Amerika Kayak kali. massage boy itu mah. Oh, Nah itu apa namanya? Gue jadi lupa kan. Hmm. Ini ngomongin apa sih? ya tadi lo Icepack itu tadi dari iya, Cina. Icepack. Nah itu dia nelfon gue nih si ownernya. Mas, kan kata si A lu bisa nih dapetin apa aja. Gue bilang, Wis. iya asli gue asli gue bilang gitu sama dia. Waktu itu dia datang ke gue itu gara-gara mau rapihin website dia. Gue rapihin, dia ternyata suka sama kerjaan gue sama temen gue. Gue bilang nih sama salah satu karyawan nih yang hire gue, bilangin sama bos lo, kalau waktu itu soundnya dia jelek tuh alatnya. Oh iya. Gue bilang sama dia, bilangin lah sama bos lo, kalau lo butuh alat-alat baru nih, kabarin gue. Emang Mas Anung bisa ini pengadaan? Ya Mbak, Bismillah aja. Gue bilang gitu. Dia nelfon gue. Terus? Bosnya. Mas, saya butuh Icepack 500 piece. Oh akhirnya Icepack tuh. Wih, duit seger nih dalam hati gue gitu ya. Baru keluar dari es, kemari es kayaknya seger. Yoi. Itu bayangan gue kan gampang lah. Nyarinya. Secara teman gue ada yang pelatih Muay Thai kan, gue tanya. Iya. Ya, gak ada gitu deh. Icepack yang kayak gitu gak ada sekarang. Adanya sekali pakai buang. Oh, disposable. Iya. Terus anjir di mana ya? Gue cari sampai ke distributor obat terbesar di Jakarta tuh waktu itu. Di daerah itu ya, kalau distributor obat Senen City. Oh iya. Senen City. Itu, aduh. Kagak ada coy. Bukan Pramuka ya? Pramuka, Senen, Titi Murni gue cari nggak ada. Titi Murni gue belum pernah dengar tuh. Itu nggak ada. Terus sampai ke RSCM gue samperin nggak ada waktu itu. Terus? Nggak taunya gue iseng, gue nanya ke departemen Kementerian Olahraga ya. Bayangan gue kan, atlet-atlet punya kali ini. Iya. Karena Icepack tadi itu ya. Koni, gue nelfon Koni waktu itu. Sutejang. Sutejang. Ini dong artis ya. Gue belum lahir tuh pada saat itu. Gue waktu itu nontonnya lagi di surga. Masih nempel hari-hari tuh kan. Itu ke Koni gimana? Padahal ke Sutejang. Aduh, ini jam 12 nih guys nih. Beneran deh udah. Oh iya bener. Layang-layang ini. Itu si Koni Pusate nggak taunya malah minta ke klien gue. Jadi si klien gue itu nyuplai ke Koni juga. Lah jadi lingkaran setan dong. Makanya gue bilang, wah, ya. Gue dapat bukannya kegap justru. Wah ini potensi banget nih, barang gede nih, maksud gue banyak dicari orang gitu kan. Akhirnya gue telepon, aduh ini gimana ya. Gue telepon temen gue nih, jadi gue kalau untuk pengadaan yang ajaib lah tuh, kalau gue bilang ajaib tuh, gue pasti telepon gue nih. Gue pasti telepon gue gimana sih? Nggak, banyak ke telepon gue, temen gue ya. sorry boy. Nah itu, ini temen gue kayak pesulap. Gue minta apa aja dikasih. Kalau gak ada, yoi. Apa lo mau gue ada. Iya. Terus, ayo gue berani gitu deh. Anjir, nyari dari mana lu? Dari Cina. Wah. Tahun berapa coy? 2000 belum nikah itu 10 kali. Ya, 2010-an. 2010. Terus dapat ada nama websitenya madeinchina.com. Itu harganya lebih murah dari Alibaba tuh waktu itu.
Akhirnya gue ngambil dari situ. Hmm. Minimum purchase-nya 800. Gue beli cuma 500. Terus Nego, kurang 300 dong. Iya, nego mau dia. Dikirim. Mau apa? Mau dia. 300 mau, lagi? Enggak, dikirim tuh 500 piece. Oh, Cina sono. Nyampe di buset deh. Itu ya Allah. Untung besar dong lu. Langsung biaya. Akhirnya gue bilang sama temen gue, ini kita kalau kita nanti jalan, kita bikinnya namanya B3. Gue, apaan tuh? Bisnis bermodal bismillah, gue bilang gitu. Asli tuh modal gue bismillah doang. Karena gue sama temen gue nggak ada yang pernah tahu main foreign trading ya. Itu jatuh foreign trading kali ya. Iya. Nah itu ekspor impor nih, eksim. Yoi. Sakit kulit. Bye-bye lo kalau basah gak enak. Nah itu kan deg-degan boy, 500 piece. Tapi untungnya emang gede coy. Akhirnya, nah maksud gue balik lagi ke soal si Ika sama si Salome. Nah itu tradingnya kayak gitu bukan sih? Itu mah tradingnya ada objeknya om. Ini bukan bener-bener lu main ngasih ke bandar, lu nebak, lu punya modal 1.000, lo kasih gua bandar nih. Ya berarti kalau kayak gitu dia nggak bisa disalahin ya? Iya dia afiliator, jadi ya berarti dia aslinya nggak bisa disalahin dong? Iya harusnya pemilik usaha. Iya kan? Cuman dia pasti yang cari representatif bandar, representatifnya si perusahaan. Gitu nggak mungkin yang gedenya. Nah ini nih PR juga nih di negara ini. Kalau ada komplain kayak gitu, kenapa FPI. plannernya? Kenapa plannernya gitu? Kenapa plannernya yang di FPI lagi lo salahin? Plannernya yang dijadiin itu coy, kambing hitam. Enggak kenapa enggak pemilik usahanya? Paham kan? Paham. Jadi kan planner itu kan orang kedua, representatif doang. Cuman yang dicokok dia. Brengsek juga ya, di madu coy. Iya. Ada orang kedua. Ini kayaknya maksudnya dikorbanin emang. Mau nggak mau. Tapi kan emang dia juga makan duitnya, itu kali yang salahnya coy. Dia makan duitnya, dia bagi-bagi ke sana sini uang ya, los itu. Emang itu lingkaran setan sih sebenarnya. Iya. Berarti kan. Ya paling gampang loh daripada misalkan nyari ke perusahaan kayak si perusahaan BO itu, Bin. Ya itu dia bapaknya Omo itu. Kan Bin Omo. Ya, iya. Lucu nih. Ngantin aja segagap. Namanya Dimas Budeg. Iya, aplikasi Bin Omo itu kan. Oh iya. Itu nggak dicokok gitu. Kenapa si Ika sama si Doni? Tapi biarinlah dia udah bagi-bagi. Tapi itu kayaknya emang ini kali ya. Mungkin ya. Ini orang pion sih. Oh iyalah yang maju duluan. Kalau catur dia maju duluan, yang dikorbanin duluan lah. Ya udahlah, dosanya nambah ntar kita. Pokoknya sampai situ aja tuh si Ika sama si Salome. Ika sama Salome untung nggak dibom ya.